كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa dari ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Di antara ibadah yang kita sudah terangkan yaitu ibadah itu doa. Inilah pokok dari ibadah. Afdalul ibadah doa. Kemudian setelah itu ada ibadah al-khawf. Kemudian ibadah roja. Ini sampai di sini kita ya. Dan dua ibadah ini, ibadah khawf dan ibadah roja, itu bagian dari rukun ibadah. Ditambah dengan satu, yaitu al-mahabbah. Jadi rukun ibadah itu ada tiga. Ada al-khawf wal-roja dengan al-mahabbah. Itu rukun dari rukun ibadah. Al-khawf dan roja, iya, itu tidak boleh salah satunya ada yang lebih, ada yang kurang. Tidak boleh khauf itu lebih tinggi daripada harapan. Tidak boleh juga harapan ini lebih tinggi daripada khauf. Kalau khauf lebih tinggi daripada harapan, itu bisa menjadikan seorang berputus asa. Dan ini dosa besar. Jika harapan lebih tinggi daripada khauf, ini akan mengantarkan seorang ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia jatuh dalam dosa, dia anggap biasa. Kenapa? Karena harapannya ini besar. Nanti Allah ampuni. Iya. Nanti di akhir nanti saya akan bertobat. Allah Maha Pengampun. Jadi keduanya harus seimbang. Khauf dan roja ini seperti sayap burung. Ya, kalau terbang itu harus dilebarkan semuanya supaya terbangnya ini stabil. Seperti itu. Walaupun sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwasanya dua ini itu bisa salah satunya lebih daripada yang lain, tapi di beberapa keadaan. Iya, di beberapa keadaan. Kalau dia di atas ketaatan, maka harapannya harus lebih besar. Harapannya harus lebih besar, yaitu harapan bagaimana apa yang dilakukan dari amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga rasa takutnya. Iya. Rasa takut bahwasanya apa yang diamalkan ini takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin memperbaiki dari amalannya. Iya. Ada yang mengatakan al-khawf itu harus lebih di atas daripada roja, itu ketika seorang dalam keadaan sehat. Iya, ketika seorang sehat, itu rasa khaufnya kepada Allah harus lebih besar, supaya dengan kesehatannya ini mengantarkan dia kepada apa? Semakin dia bergiat untuk beribadah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagian. Tapi
Ulama mengatakan ini seimbang ya. Seimbang dari dua sifat ini atau dua ibadah ini, ibadah roja dan al-khauf, ibadah roja dan al-khauf. Dan keseimbangan ini ucapan dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya dari ulama. Baik. Kemudian kita ke dalil yang setelahnya, dari ibadah yang setelahnya, itu tawakal. Qala rahimahullah ta'ala wa dalilu tawakkalu atau wa dalilu tawakkuli. Sekarang dalil menunjukkan bahwasanya tawakal itu dari ibadah. Qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Iya. Dalilnya diberikan dua ayat. Baik. Bagaimana sisi pendalilan bahwasanya tawakal itu ibadah dari ayat ini? Pertama, ada perintah. Fatawakkalu. Kedua, iya, dikaitkan dengan keimanan. Iya, dikaitkan dengan keimanan. Dari mana itu? Siapa itu? Mustami. Biar Mustami. Musan kira Mustami. Iya, yang biar Mustami antum mau datang di akhir dars. Justru antum Mustami, lo saya datang kalau terlambat. Iya. Mana lagi? Apa? Adanya balasan. Iya, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberi kecukupan. Apa lagi? Iya, penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah. Ini dalam kaidah bahasa Arab mengedepankan sesuatu yang haknya di belakang, memberi faedah pembatasan. Iya. Jadi dibatasi tawakal itu hanya kepada Allah. Menunjukkan tawakal itu ibadah. Iya. Ini dari hal yang menunjukkan bahwasanya tawakal ini ibadah. Selain bahwasanya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Allah puji kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifat dari Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Iya. Tatkala dilemparkan ke api, iya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW juga tatkala diberi rasa takut oleh kaum musyrikin, iya, bahwasanya manusia telah berkumpul untuk menyerangmu, iya. Tapi hal tersebut tidak menambah ketakutan, justru fazadahum imanan, justru menambah keimanan. Dan dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pujian. Iya, menunjukkan itu ibadah. Tawakal sendiri secara bahasa itu adalah bentuk penyerahan atau penyandaran. Dengan tawakal. At-tafwid wal i'timad. Bentuk penyerahan atau penyandaran. Itu tawakal. Secara syariat, tawakal itu adalah sidqul i'timad, benarnya penyandaran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benarnya penyandaran atau penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tercapainya apa yang diinginkan atau terhalanginya dari sesuatu yang tidak disukai.
Jadi benarnya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sidqul i'timadi 'ala Allah fi husulil matlubi wa daf'il makruhi. Ya. Benarnya penyandaran kepada Allah dalam mendapatkan apa yang diinginkan atau terhindar dari apa yang tidak disukai. Ma'afil asbab, bersama itu mengambil sebab al-ma'dunah yang diizinkan oleh syariat. Ya. Jadi dalam definisi ini berarti kita mengambil ada syarat benarnya tawakal dalam pengertian ini. Pertama, bersandar itu hanya kepada Allah. Ini syarat pertama. Jadi tawakal yang benar itu pertama penyandarannya hanya kepada Allah. Yang kedua, harus mengambil sebab yang disyariatkan, yang diizinkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bersandar kepada sebab. Iya. Jadi pertama, penyandarannya hanya kepada Allah. Yang kedua, mengambil sebab. Dan yang ketiga, ketika mengambil sebab, tidak boleh bersandar kepada sebab. Tidak boleh bersandar kepada sebab. Iya. Jadi itu namanya tawakal yang benar. Kalau tawakal sekedar menyandarkan tanpa mengambil sebab, itu bukan tawakal yang benar. Iya, itu bukan tawakal yang benar. Oleh karena itu, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya mengambil atau meninggalkan sebab dalam tawakal, meninggalkan sebab dalam tawakal itu adalah celaan terhadap syariat. Dan bersandar kepada sebab itu adalah kesyirikan pada tauhid. Bisa dipahami? Jadi poinnya dulu adalah bagaimana kita mengetahui syarat tawakal. Pertama tadi bersandar kepada Allah. Yang kedua mengambil sebab. Yang ketiga tidak bersandar kepada sebab. Kenapa seorang ketika bertawakal harus mengambil sebab dan tidak bersandar kepada sebab? Kata Ibnu Taimiyah, bersandar kepada sebab itu adalah kesyirikan. Ya kan? Dan meninggalkan sebab itu celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan seorang untuk mengambil sebab. Walaupun sebabnya itu kecil. Walaupun sebabnya itu kecil, tapi tempuh saja. Setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang benar. Jangan tawakal saja, tidak ada apa? Tidak ada amalan, tidak menempuh sebab. Misalnya antum naik motor, atau antum bawa kuda, terus antum mau simpan kudanya, antum mau tinggalkan. Tapi ini kudanya antum tidak ikat, antum bilang tawakal Allah. Tidak akan hilang ini, tawakal saja. Ini tawakalnya salah. Kenapa? Dia tidak menempuh sebab. Ikat saya dulu. Itu sebab. Supaya tunggangannya ini, hewannya tidak lari. Sama dengan yang motor juga. Antum misalnya yang motor di jalan, antum simpan kuncinya situ. Sekali STNK-nya. Baru bilang tawakal Allah. Tidak ada yang ngambil. Itu tawakal yang salah. Jadi ketika mengambil sebab, jangan bersandar juga pada sebab, karena itu adalah kesyirikan. Bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua hal perlu. Jadi pengertiannya sudah, kemudian apa lagi?
syaratnya sudah. Pertama, bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengambil sebab. Dan yang ketiga apa? Tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Sebab itu sendiri. Dan tawakal ini adalah ibadah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari dalilnya. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Tawakal itu ibadah, yaitu dari sisi seorang bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan dari kejelekan, bersama ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu dari perkara dunia. Itu tawakal ibadah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara kita. Dari perkara kita, dengan apakah itu untuk mencapai kebaikan atau bertahan dari kejelekan dengan menempuh sebab. Ini tawakal ibadah. Tawakal syirkiyah, jika hal tersebut kalau mendapatkan kebaikan atau tertahan dari bahaya, itu penyandarannya kepada selain Allah, kepada orang mati, atau kepada pohon-pohon, kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita tambah lagi di kitab yang selanjutnya, supaya kita tidak terlalu lama. Tapi yang terpenting adalah kita tahu tawakal itu ibadah, demikian pula syaratnya. Dan tawakal syirkiyah itu adalah seorang ketika bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakal kepada selain Allah, dia mampu, dia hadir, dia hidup, maka ini disebut namanya wakalah. Ini boleh, jangan antum wakilkan sesuatu kepada temannya antum. Tapi ini disebut dengan apa? Wakalah, perwakilan. Perwakilan. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilu ar-rabbati war-rahmati wal-khusyu'. Sekarang di ibadah yang lain. Dan dalilnya ar-rabbah war-rahmah wal-khusyu', qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dalilnya dari tiga ibadah ini apa yang disebutkan oleh musannif di surah Al-Anbiya. Kata beliau, innahum, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu bersegera pada kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mereka ada raghaba wa rahaba, dalam keadaan mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu kepada kami khusyuk. Ini tiga. Raghaba wa rahaba wal khusyuk. Ini tiga ibadah. Sekarang dari mana sisi pendalilannya? Pujian. Ahsantum. Pujian ini. Dari sifat-sifat para nabi. Ini sifat para nabi. Di ayat sebelumnya disebutkan. Ini pujian. Yang kedua, adanya balasan dari sifat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja.
Iya, kami jawab untuknya, kami beri hadiah dan kami perbaiki istrinya. Kenapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka ini orang-orang yang bersegera pada kebaikan dalam keadaan ada harapan, ada takut, dan mereka ini khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk terhadap kami, kata Allah. Jadi pendalilannya dari dua sisi. Pertama ini pujian, yang kedua adanya apa? Adanya balasan bagi orang yang melakukannya, menunjukkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Jadi pendalilannya dua, pujian, yang kedua terdapat balasan bagi orang yang melakukannya. Ya. Pujian karena ini sifat dari para nabi. Ya, sifat dari, terlebih disebut dalam surah Al-Anbiya. Lebih ini disebut dalam surah Al-Anbiya. Baik. Kemudian masuk di pengertian. Apa pengertian roghbah? Roghbah itu ya harapan. Ya, secara istilah disebutkan dengan beberapa pengertian. Di antaranya adalah roghbah itu mahabbatul al-wusuli ila syai'il mahbub. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub, yaitu kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Sama dengan harapan. Ya kan? Yaitu kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Itu namanya roghbah. Perbedaannya dengan roja. Kalau roghbah ini disebut syiddatul roja. Jadi dia roja ma'ziyadah. Dia roja tapi lebih lagi. Makanya dikatakan syiddatul roja. Syiddatul roja. Ini makna dari ar-roghbah. Kemudian ar-roghbah itu al-khauf. Ar-roghbah itu al-khauf. Ditafsir oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya roghbah itu ia al-khauful musmir lil hurubi minal mukhawif. Yaitu ketakutan yang menghasilkan, rasa takut yang menghasilkan untuk seorang berlepas diri, atau menyelamatkan diri kepada al-mukhawif yang memberi ketakutan ini. Kata beliau, fahuwa khaufun makrunun bil amal. Tapi dia ini ketakutan yang dibarengi dengan amalan. Jadi ada amalannya. Itu namanya apa namanya? Ar-roghbah. Dia takut makrun bil amal. Kalau khauf yang kemarin itu sekedar takut saja, al-khauf. Kalau ar-roghbah di sini itu al-khauf, rasa takut yang digandengkan dengan amalan. Digandengkan dengan amalan. Jadi kalau dikatakan roghbah itu apa? Al-khauf ma'az-ziyadah, sama dengan tadi. Ar-roghbah, ar-roja' ma'az-ziyadah. Kalau ar-roghbah, al-khauf ma'az-ziyadah. Al-khauf ma'az-ziyadah. Kemudian yang ketiga, al-khusyuk. Al-khusyuk sendiri itu tumanina, ya, ketenangan. Ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, al-khusyuk itu khudu'ul qalb wa tumaninatuhu, yaitu tenangnya hati. Tenangnya hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Tenangnya hati untuk Allah Subhanahu wa taala, wa inkisaruhu baina yadayillah, dan bentuk apa namanya? Inkisar, hancur, ya. Kalau istilahkan hancur artinya seorang tunduk betul. Tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan merendah, butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk. Jadi bentuk perendahan diri. Perendahan apa? Ketenangan hati dan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan tiga-tiganya ini adalah ibadah, jelas ya. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan, Begitu pula dengan rincian-rincian dari ibadah. Ar-rugba wal-rugba wal-khusyu' itu ada ibadah, dia juga bisa jatuh dalam kesyirikan, ar-rugbatus syirkiyah, bisa juga dalam rugbatul al-mahabbah, harapan kepada manusia, tapi dengan syarat harapan ini kepada manusia yang dia hadir, dia mampu. Iya. Dia hadir dan dia mampu dan dia hidup. Iya. Dia hadir, dia mampu dan dia hidup. Itu rincian-rincian dari ibadah-ibadah yang kita sebutkan, yang kadang bisa diserahkan kepada selain Allah, tapi dengan syarat tadi. Pertama, pada hal yang dia mampu, dan yang kedua dia hadir, iya, dan dia hidup, atau ditambah lagi dengan ibadah yang lain, dia mendengar, ya. Itu rincian dari ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, tiga hal itu. Kemudian kata beliau, ibadah yang setelahnya, dalilul khasyah. Sekarang dalil al-khasyah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Ini jelas ya. Pendalilannya mana? Ada dua, ada perintah dan larangan menunjukkan khasyah itu ibadah. Jelas. Apa lagi satu? Iya. Penyerahan al-khasyah kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Iya, wakhshawni. Ini dalilnya bahwasanya al-khasyah itu ibadah. Dan pengertian dari khasyah, dia sama dengan takut. Tapi dia al-khasyah, takutnya dibarengi dengan ilmu. Iya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi khasyah tapi digandengkan dengan apa? Al-ilmu. Ini salah satu perbedaan antara al-khasyah dengan al-khawf. Al-khasyah dengan al-khawf. Perbedaan yang kedua, bahwasanya khasyah itu terjadi dengan sebab keagungan dari siapa yang ditakuti. Al-khasyah itu terjadi dengan sebab keagungan dari siapa yang ditakuti. Iya. Kalau al-khaif atau al-khauf itu kadang dia ada pada seorang hamba bukan karena besarnya dari siapa yang diagungkan, tapi karena lemahnya orang yang takut ini. Iya. Lemahnya orang yang takut tersebut. Jadi beda. Makanya al-khasyah itu tingkatan tertingginya dari takut. Karena takutnya ini dibarengi dengan ilmu pada siapa yang ditakuti. Iya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Min ibadihi al-ulama. Dan semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Baik. Kemudian wa dalilul inabah. Sekarang masuk di ibadah yang setelahnya. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Mana pendalilannya? Perintah. Ya, perintah inabah. Wa anibu
ila rabbikum wa aslimu lah. Perintah inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu ibadah. Menunjukkan itu ibadah. Dan pengertian dari inabah adalah, kata Ibnu Utsaimin, hiya ruju'u ila Allah bil qiyam bi ta'atihi wa tinabi ma'siyatihi. Jadi inabah itu adalah ruju', itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan ketaatan, dengan tegak dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu namanya inabah. Itu namanya inabah. Ini sama dengan apa? Taubat, ya kan? Tapi inabah ini lebih detail daripada taubat. Ini sama dengan taubat, tapi inabah lebih detail daripada taubat, karena inabah itu ada syiddatul ikbal ala Allah. Iya, rasa kuat menghadap kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan inabah itu at-taubah ma'a ziyadah. Iya, taubah ma'a ziyadah. Kenapa seperti itu? Karena jelas ya, tidak bisa kita samakan. Iya. Perbedaan pada bangunan itu sudah menunjukkan perbedaan pada makna. Iya kan? Jangankan perbedaan pada bangunan, perbedaan sama bangunannya, ya kan? Tapi ada tambahan huruf satu, itu sudah menunjukkan beda maknanya. Makanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu beda. Iya. Karena Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Walaupun sama-sama menunjukkan sifat apa? Ar-Rahmah. Iya. Di kaidah, kalau di kaidah tafsir disebutkan ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul al-ma'na. Tambahan pada bangunan itu menunjukkan tambahan pada makna. Sudah belajar sorof toh? Iya. Ya kan? Kalau kharaja dengan akhraja itu beda. Ya kan? Berubah. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Butuh pada maf'ul. Beda toh? Iya. Apalagi kalau beda? Katanya bangunannya al-inamah dengan taubah. Makanya masuk pada makna asal yaitu at-taubah, tapi ma'az-ziyadah, karena ada syiddatul ruju', syiddatul iltija' ila Allah ta'ala. Itu makna dari al-inabah. Makna dari al-inabah. Baik. Dan ini juga dari ibadah. Dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipalingkan kepada selain Allah. Kembali hanya kepada Allah. Iya. Kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jam berapa tadi close? Jam berapa keluar tadi Ustaz? 47. Bisa kita habiskan. Kata beliau, dalil isti'anati. Sekarang ibadah yang selanjutnya yaitu isti'anah. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dalilnya? Mana hasil pendalilannya? Iya. Penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in. Itu kalau dimanakan la tasta'inu illa billah. Begitu. Jangan kau meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja. Berarti jangan kepada yang lain. Itu maknanya. Jadi kaidahnya kalau diistilahkan taqdimu haqqu ta'khir tufidu atau yufidu al-hasr. Mengedepankan haknya yang di belakang, ya. Maf'ul bih itu di mana haknya? Di mana? Setelah fa'il, setelah fi'il dan fa'il. Ya kan? Tapi ini di mana? Di depan, menunjukkan itu apa? Beri faedah al-hasr, pembatasan, bahwasanya hanya kepadanya kalian meminta pertolongan. Bisa dipahami nih? Iya. Jadi itu pendalilan bahwasanya, dan sudah lewat ya cara-cara menetapkan itu ibadah dengan membatasi hal tersebut hanya kepada Allah. Ya kan? Menunjukkan itu ibadah. Terlebih
Di sini digandengkan dengan apa? Ibadah itu sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tambah lagi berarti. Ya, karena adanya penggandengan dengan ibadah sendiri, yaitu peribadatan hanya beribadah hanya kepada Allah. Masuk ibadah itu apa? Isti'anah. Masuk ibadah itu isti'anah. Iya. Ini kalau antum belajar tafsir Al-Fatihah itu antum bisa dapat faedah banyak dari ayat ini. Karena ini Al-Quran itu disebutkan Al-Quran kembali kepada satu surah, yaitu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kembali kepada satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada satu ayat. Baik. Pendalilannya ya jelas. Bahwasanya pembatasan bahwasanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu adalah ibadah. Kemudian isti'anah sendiri itu dimanakan dengan, karena isti'anah di atas wazan istaf'ala itu kalau di atas wazan itu ada bermakna tolak, ya kan? Istighfara, minta ampun, ya kan? Kalau isti'anah berarti di sini ada bermakna tolak al-aun, meminta apa? Pertolongan, umum, ya, minta pertolongan dalam bentuk kebaikan, minta pertolongan dihindarkan dari kejelekan. Jadi ini umum. Ada tolabul aun, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang dibawakan ini itu memberi faedah untuk kita dengan faedah detail dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya dua ini itu kenapa disebut pokok ibadah atau inti dari Al-Quran, karena dua hal ini itu akan menghilangkan dari seorang hamba dari dua perkara yang besar. Pertama, iyyaka na'budu, itu akan menghalangi seorang dari riya. Kemudian iyyaka nasta'in, ini akan menghalangi seorang dari al-ujub wal kibr. Yang dimana kadang seorang di atas ketaatan, di atas ibadah, namun dia lupa siapa yang memberinya taufik, siapa yang memberinya pertolongan sehingga dia bisa berada di atas ketaatan itu. Di dalam syair disebutkan, wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Itu dalam syair. Demi Allah, seandainya bukan Allah yang memberi kita pertolongan, maka sungguh kita tidak akan berada di atas hidayah, kita tidak akan bersedekah, dan kita tidak akan sholat. Kita tidak akan sholat. Ini ada dalam ayat juga, ada di dalam ayat juga disebutkan bagaimana seorang itu jangan bersandar kepada diri, walaupun dia di atas kebaikan, tapi ibadah dibarengi dengan isti'anah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah ibadah, yaitu seorang yang meminta pertolongan kepada Allah pada seluruh perkaranya di dunia dan agamanya. Dan isti'anah syirkiyah, yaitu isti'anah kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Isti'anah kepada makhluk pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, atau pada makhluk yang dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, pada orang mati misalnya. Maka ini dari perkara kesyirikan, dari perkara
kesyirikan. Atau meminta kepada al-ghaib, ada tapi dia tidak ada, maksudnya tidak hadir pada perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'anah yang boleh, yaitu kepada makhluk tapi perkara yang dia mampu. Perkara yang dia mampu, dia hadir dan dia hidup dan dia mampu. Dan dia mampu. Baik, bagaimana kalau isti'anah kepada, mungkin ini kita tutup ya. Isti'anah kepada seorang yang dia hidup tapi dia tidak mampu. Dia hidup, hadir, tapi antum minta tolong kepadanya sesuatu yang dia tidak mampu. Misalnya dia tidak punya tangan, tapi antum bilang tolong bawa ini buku. Penghinaan. Iya. Ini paling sedikitnya ini adalah haram. Iya, seperti yang disebutkan tadi, penghinaan, istihza namanya. Tapi ini bisa masuk dalam syirik. Bagaimana caranya? Bisa masuk dalam syirik. Padahal yang Allah terkhususkan padanya. Enggak, dia mampu, dia hadir tapi perkara dia mampu. Cuman karena dia tidak punya tangan, dia mampu. Kalau dia yakini bahwa saya ini bisa, iya, dia punya ilmu goib, bisa mengangkat, dan dia yakini itu masuk dalam kesyirikan, ya, itu masuk dalam kesyirikan. Dan setidaknya itu bisa mengantarkan kepada kejelekan. Kenapa? Kalau misalnya seorang meminta kepada fulan itu punya tangan, tolong bawakan ini. Antum cuma ingin bermain-main, misalnya. Tidak ada istihza, tidak ada keyakinan. Tapi apa? Ingin ya bercanda, diistilahkan. Ini pada hakikatnya antum dengan dia tidak ada masalah. Tapi ini akan berpengaruh kepada orang lain. Orang lain melihat, kenapa dia suruh dia? Jangan-jangan ini orang punya sesuatu, ya kan? Makanya disebutkan ini tidak, ini haram pada hakikatnya. Iya. Apakah berkaitan dengan dia atau pada yang lain? Iya. Bukan dari keyakinan bahwa dia punya sesuatu, ini tidak masalah. Atau bukan istihza namanya, ya kan? Bercanda. Memang tidak ada, tapi dilihat dari mana? Pengaruh dari yang lain. Juga itu tidak boleh. Itu disebutkan Muslimin rahimahullah rinciannya. Iya, sama juga nanti ibadah yang lain namanya isti'adzah, istighosa. Itu juga masuk dalam rincian seperti itu. Iya, meminta perlindungan. Ya, perlindungan kepada makhluk yang tidak dia mampu, dia hadir tapi dia tidak mampu. Iya, maka itu masuk rincian. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa ya, kita tidak sesuai dengan target, tapi insyaallah nanti kita usahakan selesai sebelum itu, insyaallah. Kalau bila perlu ya tambah waktunya ya, insyaallah kan. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.